kerajaan Pavo yang terletak di lembah permata, hiduplah seorang putri bernama Maira yang kecantikannya termasyhur hingga ke ujung dunia. Maira adalah gadis keturunan Asia Selatan dengan kulit sawo matang yang berkilau sehat, hidung mancung yang elegan, dan sepasang mata coklat madu yang seolah menyimpan kesedihan mendalam. Rambut hitamnya yang tebal dan bergelombang selalu dihiasi dengan tusuk konde emas, menandakan statusnya yang tinggi. Namun, bagi rakyat Pavo, Maira bukan sekadar putri. Dia adalah simbol kemakmuran hidup, sebuah boneka porselen yang harus tampil sempurna tanpa celah sedikit pun dalam setiap upacara kenegaraan. Kerajaan Pavo memiliki tradisi unik sekaligus mengerikan yang disebut ritual merak, di mana sang putri harus mengenakan jubah 1000 mata. Jubah ini adalah sebuah busana agung yang ditenun dari benang emas murni dan dijahitkan ribuan batu zamrud serta safir yang menyerupai pola mata pada ekor burung merak. Setiap tahun, seiring bertambahnya usia sang putri, jumlah permata pada jubah itu harus ditambah, membuat bobotnya semakin berat dan menyiksa. Bagi raja, semakin berat dan megah jubah itu, semakin besar pula wibawa kerajaan di mata negeri tetangga, tanpa memedulikan penderitaan putrinya sendiri. Maira menghabiskan hari-harinya dalam latihan postur tubuh yang ketat agar ia kuat menopang beban jubah tersebut saat berjalan. Kakinya sering melepuh dan punggungnya memar biru, namun ia dilarang mengeluh karena air mata dianggap akan melunturkan aura keberuntungan kerajaan. Di balik dinding istana yang tinggi, Maira sering memandang burung-burung pipit yang terbang bebas di taman, merasa iri pada mereka yang tidak memiliki permata namun memiliki sayap. Ia merasa dirinya hanyalah seekor burung merak dalam sangkar emas, indah untuk dipandang namun tidak pernah diizinkan untuk terbang atau menjadi dirinya sendiri. Kabar tentang kemegahan Putri Maira mengundang banyak pangeran untuk melamar, namun mereka hanya tertarik pada jubah 1000 mata, dan status yang melekat padanya, bukan pada jiwa Maira. Maira semakin merasa terisolasi di tengah keramaian, di mana ribuan mata rakyat dan bangsawan selalu menatapnya dengan kekaguman yang kosong. Ia merindukan seseorang yang bisa melihatnya sebagai manusia biasa, bukan sebagai monumen berjalan yang memikul beban kejayaan kerajaan di pundaknya yang rapuh. Tanpa ia sadari, takdir sedang menuntun seorang pemuda sederhana yang akan merobek tirai kepalsuan tersebut. Menjelang festival Equinox Agung, Raja memerintahkan penambahan 500 batu safir baru pada ujung jubah 1000 mata agar jubah itu bisa mekar lebih lebar dari sebelumnya. Namun, penjahit kerajaan menyerah karena kain dasar jubah itu sudah terlalu rapuh untuk menahan beban tambahan, dan mereka takut dihukum jika merusaknya. Dalam keputusasaan, Perdana Menteri memanggil seorang penenun muda berbakat dari desa pinggiran bernama Elian. Elian adalah pemuda berdarah Mediterania dengan kulit putih yang terbakar matahari, rambut coklat ikal yang sering jatuh ke dahinya, dan sorot mata yang cerdas serta penuh rasa ingin tahu. Elian dibawa ke ruang rahasia tempat jubah itu disimpan, dan ia terkesiap bukan karena keindahannya, melainkan karena kebrutalan desainnya. Sebagai seorang ahli kain, ia segera tahu bahwa busana ini dirancang tanpa memikirkan anatomi manusia. Ini adalah alat penyiksaan yang dibungkus kemewahan. Saat ia sedang memeriksa serat kain yang hampir putus, Putri Maira masuk ke ruangan itu untuk melakukan pengukuran, dikawal oleh dayang-dayangnya. Itu adalah pertama kalinya Elian melihat sang putri dari dekat, tanpa riasan tebal, dan ia melihat kelelahan yang luar biasa di mata coklat madu gadis itu. Maira terkejut melihat penenun yang begitu muda dan berani menatap matanya secara langsung, sesuatu yang jarang dilakukan oleh rakyat jelata. Elian dengan sopan meminta izin untuk menyentuh bahu Maira guna mengukur kekuatan tumpuan jubah, dan saat tangan kasarnya yang hangat menyentuh kulit dingin sang putri, ada getaran aneh yang mereka rasakan. Elian berbisik pelan, mengatakan bahwa bahu seindah ini tidak diciptakan untuk memikul batu, melainkan untuk memeluk kebebasan.
Kalimat sederhana itu menghantam hati Maira lebih keras daripada pujian para penyair istana manapun. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan sesi pengukuran dan perbaikan yang intens, di mana Elian bekerja dalam diam sementara Maira berdiri kaku sebagai model. Namun, perlahan kebisuan itu mencair menjadi percakapan-percakapan kecil tentang dunia di luar istana. Elian bercerita tentang ladang kapas, warna-warni pewarna alam, dan bagaimana kain seharusnya bergerak mengikuti tubuh, bukan mengekangnya. Maira mendengarkan dengan antusias, menemukan jendela dunia baru melalui cerita-cerita Elian, dan benih-benih perasaan terlarang mulai tumbuh di antara lipatan kain sutra yang berat itu. Raja semakin tidak sabar dan menuntut agar jubah itu selesai lebih cepat, dengan instruksi khusus agar bagian ekor jubah bisa mengembang kaku seperti kipas raksasa. Elian tahu bahwa struktur kaku seperti itu akan mematahkan tulang punggung Maira jika ia harus mengenakannya selama berjam-jam saat upacara. Di malam hari, saat hanya diterangi lilin, Elian mengungkapkan kekhawatirannya kepada Maira, menyarankan agar ia menolak mengenakannya. Namun Maira tersenyum pahit, menjelaskan bahwa penolakan berarti pengasingan, atau lebih buruk lagi, Elian akan dihukum mati karena dianggap menghasut. Tidak ingin melihat wanita yang dicintainya menderita, Elian menyusun sebuah rencana gila yang berisiko tinggi. Ia diam-diam mulai menenun kain jenis baru yang ia ciptakan sendiri, menggunakan serat sutra laba-laba langka yang ia kumpulkan dari hutan, dicampur dengan bubuk mutiara. Kain ini memiliki kilau yang sama dengan emas dan permata, namun bobotnya seringan bulu angsa dan sekuat baja. Elian bekerja lembur setiap malam, menyembunyikan proyek rahasianya di balik tumpukan kain perca agar tidak ketahuan oleh penjaga istana. Sementara itu, kedekatan emosional antara Maira dan Elian semakin dalam. Mereka mencuri waktu untuk bertemu di taman istana saat tengah malam. Di bawah sinar bulan, Maira menunjukkan tarian merak yang sebenarnya ia ingin lakukan. Sebuah tarian yang dinamis dan penuh putaran, bukan sekadar berjalan kaku. Elian melihat Maira menari dengan mata berkaca-kaca, bersumpah pada Sang Pencipta bahwa ia akan membuatkan busana yang memungkinkan Maira menari seperti itu di hadapan dunia. Cinta mereka adalah jenis cinta yang berbahaya, cinta yang tumbuh di antara celah bebatuan aturan istana yang keras. 3 hari sebelum festival, Elian mempresentasikan idenya kepada Maira. Ia akan mengganti jubah asli yang berat itu dengan jubah ciptaannya yang ringan namun terlihat identik secara visual. Maira ketakutan akan konsekuensinya jika ketahuan, karena itu berarti menipu raja dan seluruh rakyat. Namun Elian meyakinkannya, menggenggam tangan Maira dan berkata bahwa kecantikan sejati sang putri merak bukan berasal dari batu mati yang menempel di punggungnya, melainkan dari jiwa yang hidup di dalamnya. Dengan penuh keberanian, Maira mengangguk setuju, menyerahkan nasibnya pada tangan terampil sang penenun. Hari festival Equinox Agung akhirnya tiba, ribuan rakyat memadati alun-alun istana, menunggu kemunculan sang putri merak. Raja duduk di singgasana tertingginya, menanti momen kebanggaan di mana putrinya akan memamerkan kekayaan kerajaan melalui jubahnya. Di kamar rias, jantung Maira berdegup kencang saat Elian membantunya mengenakan jubah tiruan yang ia buat. Saat jubah itu terpasang, Maira terkejut karena ia hampir tidak merasakan beban apapun, seolah ia hanya mengenakan awan yang berkilauan. Pintu gerbang istana terbuka, dan trompet berbunyi nyaring menyambut kehadiran Putri Maira. Biasanya, Maira akan berjalan dengan langkah menyeret dan wajah menahan sakit, namun kali ini, ia melangkah dengan ringan dan anggun. Jubah itu berkilau memantulkan cahaya matahari, menciptakan ilusi optik seolah-olah ada ribuan mata permata yang hidup dan berkedip, padahal itu hanyalah teknik tenun jenius Elian. Rakyat bersorak kagum, melihat putri mereka tampak lebih bercahaya dan hidup daripada tahun-tahun sebelumnya. Raja mengerutkan kening, merasa ada yang berbeda karena putrinya tidak terlihat menderita atau keberatan beban.
Namun kilau jubah itu begitu meyakinkan hingga ia menepis kecurigaannya. Saat sampai di tengah panggung, Maira melakukan sesuatu yang tidak pernah ada dalam naskah upacara. Ia mulai menari. Ia berputar kencang, dan jubah ringan itu mengembang sempurna, melayang di udara mengikuti gerak tubuhnya seperti ekor merak yang sedang memamerkan keindahan alaminya. Gerakannya begitu memukau, bebas, dan penuh energi, membuat seluruh penonton terhipnotis dalam keheningan yang magis. Di sudut panggung, Elian mengamati dengan cemas sekaligus bangga, melihat karyanya menyatu dengan jiwa Maira. Namun, bencana hampir terjadi ketika salah satu jenderal tua yang curiga maju mendekat, ingin menyentuh jubah itu untuk memastikan keaslian permatanya. Jantung Elian seakan berhenti berdetak. Jika jenderal itu menyentuh kain itu, ia akan tahu bahwa tidak ada batu mulia di sana. Tepat sebelum tangan jenderal menyentuh kain, Maira melakukan putaran akhir yang dramatis dan berlutut hormat ke arah raja, mengakhiri pertunjukan dengan tepuk tangan gemuruh yang mencegah interupsi apapun. Malam itu, pesta besar diadakan, namun raja memanggil Maira dan Elian ke ruang pribadinya dengan wajah dingin. Rupanya, kilau jubah yang terlalu sempurna dan gerakan Maira yang terlalu lincah telah memicu kecurigaan sang raja yang tamak akan harta. Raja memerintahkan agar jubah itu dilepas dan diperiksa oleh ahli permata istana saat itu juga. Maira gemetar, namun Elian melangkah maju, berdiri di depan sang putri sebagai pelindung, siap menerima hukuman apapun demi melindungi wanita yang dicintainya. Ahli permata memeriksa jubah itu dan terkejut, ia melapor kepada raja bahwa tidak ada satupun batu permata di jubah tersebut, hanya benang dan teknik tenun yang melampaui logika. Raja murka, merasa ditipu dan dipermalukan karena simbol kekayaan kerajaannya ternyata palsu. Ia memerintahkan pengawal untuk menangkap Elian dan menghukumnya karena tuduhan pencurian permata kerajaan dan penipuan. Maira, yang selama ini diam dan patuh, tiba-tiba berteriak lantang. "Hentikan!" Suaranya bergema memenuhi ruangan, mengejutkan ayahnya. Maira melepas jubah ringan itu dan melemparkannya ke lantai, berdiri hanya dengan gaun tidurnya yang sederhana namun dengan sorot mata yang menyala-nyala. Ia berkata kepada ayahnya bahwa selama bertahun-tahun ia telah menjadi boneka mati, disiksa demi gengsi kerajaan, dan baru hari inilah ia merasa hidup berkat kebohongan Elian. Ia menantang ayahnya, apakah sang raja lebih mencintai batu-batu dingin itu daripada nyawa dan kebahagiaan putri kandungnya sendiri? Keberanian Maira, yang tumbuh dari rasa cinta dan kebebasan yang ia cicipi, membuat seisi ruangan hening. Raja tertegun menatap putrinya, melihat bayangan mendiang ratunya dalam kemarahan Maira. Ia melihat jubah asli yang berat teronggok di sudut ruangan, terlihat kusam dan menyedihkan dibandingkan dengan jubah ciptaan Elian yang meski tanpa permata, tampak bercahaya di lantai. Raja menyadari bahwa rakyat tadi bersorak bukan karena permata, melainkan karena pesona putrinya yang terpancar keluar. Hati sang raja yang keras perlahan retak, menyadari kesalahannya yang telah menukar kebahagiaan anaknya dengan validasi semu dari orang lain. Raja akhirnya membatalkan hukuman Elian, namun dengan satu syarat. Elian harus mengajarkan para penenun kerajaan teknik membuat kain tersebut agar bisa menjadi komoditas baru kerajaan. Raja mengakui bahwa keindahan tenunan Elian jauh lebih bernilai daripada tumpukan batu permata yang membebani. Jubah 1000 mata yang asli, dengan segala berat dan sejarah kelamnya, dimuseumkan sebagai pengingat masa lalu yang tidak boleh terulang. Kerajaan Pavo memasuki era baru, bukan lagi dikenal sebagai negeri permata berat, melainkan negeri kain sutra yang indah dan membebaskan. Maira tidak lagi diwajibkan memakai beban di punggungnya. Ia kini bebas menari, berlari, dan mengembangkan bakat diplomasinya untuk membantu rakyat secara langsung, bukan hanya menjadi pajangan. Hubungannya dengan Elian tidak serta-merta mulus karena perbedaan status,
Namun raja yang telah sadar memberi restu diam-diam dengan mengangkat Elian sebagai kepala perancang busana kerajaan. Posisi ini memberikan Elian status sosial yang cukup untuk bersanding dengan Maira tanpa melanggar terlalu banyak protokol kuno. Pernikahan mereka diadakan setahun kemudian, bukan dengan kemewahan yang mencekik, melainkan pesta rakyat yang meriah di taman terbuka. Maira mengenakan gaun pengantin sederhana buatan Elian, yang memiliki motif bulu merak yang halus namun tanpa satupun batu berat. Ia terlihat seperti burung merak yang sesungguhnya, bukan karena ia memikul beban ekor yang berat, tetapi karena ia berjalan dengan kepala tegak dan hati yang ringan, memancarkan kecantikan yang tidak bisa dibeli dengan emas. Kisah Putri Merak dan Penenun Elian menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di Pavo. Mereka mengajarkan bahwa keindahan sejati tidak terletak pada apa yang kita kenakan atau seberapa mahal hiasan yang menempel pada tubuh kita, melainkan pada seberapa bebas jiwa kita berekspresi. Bahwa cinta sejati adalah yang meringankan beban pasangannya, bukan menambahnya. Dan seperti burung merak yang indah, manusia paling memukau bukan saat ia diam dipandang, melainkan saat ia berani mengembangkan dirinya yang asli dan menari mengikuti irama hatinya sendiri.